Raka dan teman-temannya memutuskan untuk camping di kaki gunung yang jarang didatangi manusia. Tempat itu dikenal warga sekitar sebagai tempat yang sepi, tapi bukan kosong. Ahmad sempat memperingatkan sesuatu yang terdengar sepele, tapi kemudian menjadi awal dari semuanya. Ia menegaskan satu hal yang tidak boleh dilanggar. Jika malam tiba dan ada suara yang memanggil, jangan pernah menyahut. Semua awalnya berjalan normal. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, bercanda, tertawa, menikmati suasana hutan yang dingin dan tenang. Sampai akhirnya, sekitar pukul 11 malam, suasana berubah. Api unggun tiba-tiba mengecil, suara jangkrik menghilang, dan di tengah keheningan itu, terdengar suara, "Bima!" Semua langsung diam. Suara itu bukan seperti orang berteriak, tapi suara bisikan di telinga. Bima membeku, wajahnya berubah. Karena suara itu terdengar seperti suara ibunya. Suara kembali terdengar. "Bima!" Suara itu berubah, lebih jelas. Ahmad langsung berdiri panik, wajahnya tegang. Ia berdiri dan menarik Bima mundur. "Jangan dijawab, itu bukan manusia." Tapi Bima seperti tidak mendengar, matanya kosong. Tubuhnya perlahan berdiri meninggalkan tenda, lalu berjalan ke arah hutan, mengikuti suara itu. Mereka panik. Raka dan yang lain mencoba menahan, tapi Bima terus melangkah seperti ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Dan disitulah mereka melihatnya, sosok yang berdiri diam di antara pepohonan. Namun yang membuat mereka semua terdiam, suara yang memanggil Bima tidak berasal dari sosok itu. Suara itu justru datang dari belakang mereka. Perlahan, mereka sadar, mereka sedang dikelabui dan mungkin sudah dikepung. Sosok di depan Bima mulai bergerak. Langkahnya kaku. Setiap gerakan diiringi bunyi tulang yang bergesek. Perlahan, sosok itu mendekat. Makhluk itu berhenti tepat di depan Bima, lalu berbisik, "Kamu bukan Bima." Detik berikutnya, Bima menjerit keras langsung pingsan. Dan seolah tidak pernah ada, sosok itu menghilang. Suara jangkrik terdengar kembali. Hutan kembali normal. Mereka memutuskan masuk ke tenda. Namun sekitar pukul 2 pagi, teror itu datang lagi. Bima masih terbaring pingsan di depan mereka. Lalu terdengar suara Dimas, meminta mereka bergeser. Padahal Dimas berada di sampingnya. Perlahan ia menengok ke arah pojok tenda. Dan di sana ada seseorang, duduk diam, tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat, dan ia kembali meminta mereka bergeser. Dan di detik berikutnya, Ahmad langsung berteriak meminta mereka keluar dari tenda. Angin kencang tiba-tiba menghantam tenda saat mereka mencoba keluar. Bergetar keras seperti dipukul dari luar. Mereka semua berlari keluar, dan saat mereka mengecek kembali ke dalam tenda, sosok itu sudah menghilang. Pagi harinya, mereka langsung turun dari gunung. Tapi ternyata, mereka tidak benar-benar pulang sendirian. Sejak saat itu, Bima berubah, lebih pendiam. Dan saat Raka bertanya tentang kejadian semalam, Bima hanya berkata pelan. Yang manggil itu, ikut pulang. Sejak saat itu, semuanya berubah, terutama Bima. Bima menjadi pendiam, mengasingkan diri, dan seperti menutup komunikasi. Sampai suatu malam, Raka mencoba menghubungi Bima. Keesokan harinya, mereka mencoba menemui Bima. Semua tampak biasa saja. Namun saat memasuki kamar Bima, suhu kamar terasa dingin tidak wajar. Tanpa basa-basi, Reza langsung menanyakan tentang sosok itu kepada Bima. Dan Bima menjawab bahwa sosok itu berada di belakang Raka. Tubuh Raka kaku. Perlahan ia menengok ke belakang. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun, saat Raka melihat ke arah kaca, sosok itu terlihat di belakang Raka. Dan Bima berkata lirih, dia gak suka dilihat. Ahmad akhirnya menjelaskan sesuatu yang membuat semuanya semakin mencekam. Kalau cuma ikut, masih bisa dilepas. Tapi kalau sudah nempel, dia anggap itu tubuhnya. Malam itu, mereka memutuskan menginap di rumah Bima. Namun teror belum selesai. Tepat pukul 12 malam, lampu kamar tiba-tiba mati. Dan disusul suara ketukan dari dalam lemari. Awalnya pelan, namun semakin lama semakin cepat. Ahmad melarang, jangan dibuka. Tapi Bima seolah melawan. Bima berjalan dan membuka lemari itu. Awalnya kosong, lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan panjang pucat dari dalam gelap, menarik Bima masuk. Mereka berusaha menariknya kembali. Dalam kepanikan, Ahmad langsung membaca doa sambil berteriak, "Lepas!" Hingga akhirnya tangan itu melepaskannya. Dengan napas terengah-engah, berkata, "Dia marah, kita ganggu dia." Sejak saat itu, semuanya makin memburuk. Mereka melihat hal yang tidak mungkin. Dua Reza yang sama di pojok kamar dalam satu waktu. Salah satunya tersenyum lebar, tidak manusiawi. Sosok itu mulai berbicara. "Kenapa? Kalian gak mau ikut?"
Setelah itu, lampu tiba-tiba menyala dan sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Reza membisikkan sesuatu yang membuat Raka merinding. Semalam dia berbisik bahwa satu-satu akan dia ambil. Sejak malam itu, mereka memutuskan untuk tidak lagi membahas kejadian di rumah Bima, mencoba kembali hidup normal. Tapi itu hanya sekedar harapan, karena beberapa hari kemudian, Bima tiba-tiba menghilang, tanpa jejak. Rumahnya kosong, semuanya menghilang. Ketika mereka kembali ke hutan untuk mencari jawaban, mereka justru menemukan keanehan yang lebih besar. Bekas api unggun itu masih ada, padahal tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu kembali terdengar. Bima! Bukan hanya satu, tapi memanggil dari segala arah. Dan tiba-tiba di antara pepohonan, muncul banyak sosok yang sama. Dan salah satu di antara mereka berubah menjadi Bima yang mereka kenal. Semua sosok itu mulai mendekat. Mereka semua berlari, tanpa menoleh, tanpa berhenti. Mereka berhasil keluar. Tapi lagi-lagi, ini bukan akhir. Beberapa waktu kemudian, Reza mulai berubah. Sering melamun, tersenyum sendiri. Hingga suatu malam, ia mengirim voice note terakhir. Sekarang, giliranku.